Makna kesendirian asli manusia. Part 5. Surat Teologi Tubuh oleh Santo Paus Yohanes Paulus II. Dalam refleksi terakhir dari siklus ini, kita sampai pada kesimpulan pengantar yang diambil dari kata-kata Kitab Kejadian tentang penciptaan manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Kita sampai pada kata-kata ini, yaitu kata awal yang dirujuk oleh Tuhan Yesus dalam ceramahnya tentang pernikahan yang tidak dapat diceraikan. Lihatlah dalam Matius 19 ayat 3-9 dan Markus 10 ayat 1-12. Namun kesimpulan yang kita peroleh belum mengakhiri rangkaian analisis kita. Kita harus membaca ulang narasi dari bab pertama dan kedua Kitab Kejadian dalam konteks yang luas, yang akan memungkinkan kita untuk menetapkan serangkaian makna dari teks kuno yang dirujuk oleh Kristus. Oleh karena itu, hari ini kita akan merenungkan makna kesendirian asli manusia. Kesendirian manusia seperti itu. Titik awal refleksi ini disediakan bagi kita secara langsung oleh kata-kata berikut dari Kitab Kejadian yang berbunyi, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Seperti dalam Kejadian 2 ayat 18. Tuhan, Yahweh, mengucapkan kata-kata ini. Kata-kata ini termasuk dalam kisah kedua tentang penciptaan manusia. Dan karenanya, kata-kata ini berasal dari tradisi Yahwis. Seperti yang telah kita ingat, penting bahwa berkenaan dengan teks Yahwis, kisah tentang penciptaan manusia adalah bagian yang terpisah. Seperti dalam Kejadian 2 ayat 7. Kisah ini mendahului kisah tentang penciptaan wanita pertama, seperti dalam Kejadian 2 ayat 21-22. Penting juga bahwa manusia pertama atau Adam yang diciptakan dari debu tanah didefinisikan sebagai laki-laki atau is, hanya setelah penciptaan wanita pertama. Ketika Tuhan Yahweh mengucapkan firman tentang kesendirian, hal itu mengacu pada kesendirian laki-laki itu sendiri, dan bukan hanya kesendirian kaum laki-laki. Namun, sulit untuk mengambil kesimpulan hanya berdasarkan fakta ini. Meskipun demikian, konteks lengkap kesendirian yang disebutkan dalam Kejadian 2 ayat 18 dapat meyakinkan kita bahwa yang dimaksud di sini adalah kesendirian laki-laki atau laki-laki dan perempuan, dan bukan hanya kesendirian laki-laki yang disebabkan oleh ketiadaan perempuan. Oleh karena itu, berdasarkan seluruh konteks, tampaknya kesendirian ini memiliki dua makna, yaitu yang pertama berasal dari kodrat manusia itu sendiri, yaitu dari kemanusiaannya, dan yang lainnya berasal dari hubungan laki-laki perempuan. Makna pertama tampak jelas dalam kisah Kejadian 2. Dan yang kedua tampak jelas dengan cara tertentu berdasarkan makna pertama. Analisis terperinci atas uraian tersebut tampaknya menegaskan hal ini. Masalah kesendirian hanya tampak dalam konteks kisah kedua tentang penciptaan manusia. Kisah pertama mengabaikan masalah ini. Di sana, manusia diciptakan dalam satu tindakan sebagai laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Seperti dalam Kejadian 1 ayat 27. Ya, seperti yang telah kita sebutkan, kisah kedua berbicara pertama-tama tentang penciptaan laki-laki, dan baru kemudian tentang penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki.
Kisah ini memusatkan perhatian kita pada fakta bahwa laki-laki itu sendiri. Ini muncul sebagai masalah antropologis mendasar yang dalam arti tertentu mendahului masalah yang ditimbulkan oleh fakta bahwa laki-laki ini adalah laki-laki dan perempuan. Masalahnya ini lebih dahulu, bukan dalam arti kronologis, melainkan dalam arti eksistensial. Masalah ini lebih dahulu berdasarkan kodratnya. Masalah kesendirian manusia dari sudut pandang teologi tubuh juga akan terungkap seperti itu jika kita berhasil membuat analisis menyeluruh tentang kisah kedua tentang penciptaan dalam Kejadian 2. Penegasan Tuhan, Yahweh, berbunyi, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Ini muncul tidak hanya dalam konteks langsung keputusan untuk menciptakan perempuan yang berbunyi, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tetapi juga dalam konteks alasan dan keadaan yang lebih luas, yang menjelaskan lebih dalam makna kesendirian manusia yang asli. Teks Yahweh menghubungkan penciptaan manusia pertama dan terutama dengan kebutuhan untuk mengolah tanah, seperti dalam Kejadian 2 ayat 5. Itu akan sesuai dalam kisah pertama, dengan panggilan untuk menaklukkan dan menguasai bumi. Lihatlah dalam Kejadian 1 ayat 28. Kemudian, kisah kedua tentang penciptaan berbicara tentang manusia yang ditempatkan di Taman Eden. Dan dengan cara ini, memperkenalkan kita pada keadaan kebahagiaan aslinya. Sampai saat ini, manusia adalah objek tindakan kreatif Tuhan, Yahweh, yang pada saat yang sama sebagai pembuat undang-undang menetapkan syarat-syarat perjanjian pertama dengan manusia. Subjektivitas manusia sudah ditekankan melalui hal ini. Subjektivitas ini menemukan ekspresi yang lebih lanjut ketika Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, lalu membawanya kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya. Seperti dalam Kejadian 2 ayat 19. Dengan cara ini, oleh karena itu, makna pertama dari kesendirian manusia yang asli didefinisikan berdasarkan ujian atau pemeriksaan khusus yang dijalani manusia di hadapan Tuhan, dan dengan cara tertentu juga di hadapan dirinya sendiri. Melalui ujian ini, manusia menjadi sadar akan keunggulannya sendiri, yaitu bahwa ia, manusia, tidak dapat dianggap setara dengan spesies makhluk hidup lainnya di bumi. Seperti yang dikatakan dalam teks, berbunyi, seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Seperti dalam Kejadian 2 ayat 19. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, burung-burung di udara, dan segala binatang hutan. Tetapi bagi manusia atau laki-laki tidak ditemukan seorang penolong yang sepadan baginya. Seperti dalam Kejadian 2 ayat 20. Seluruh bagian teks ini tidak diragukan lagi, merupakan persiapan untuk kisah penciptaan wanita. Akan tetapi, bagian ini memiliki makna yang dalam, bahkan terlepas dari penciptaan ini. Sejak saat pertama keberadaannya, manusia yang diciptakan menemukan dirinya sendiri di hadapan Tuhan, seolah-olah sedang mencari entitasnya sendiri. Dapat dikatakan bahwa ia sedang mencari definisi tentang dirinya sendiri. Orang masa kini akan mengatakan bahwa
ia sedang mencari identitasnya sendiri. Dan fakta bahwa manusia sendirian di tengah dunia yang kasat mata dan khususnya di antara makhluk hidup memiliki makna negatif dalam pencarian ini. Dan karena hal itu mengungkapkan apa yang bukan dirinya, meskipun demikian, ia tidak dapat mengidentifikasikan dirinya secara hakiki dengan dunia kasat mata makhluk hidup lainnya atau animalia. Pada saat yang sama, aspek positif untuk pencarian utama ini. Bahkan, jika fakta ini belum menjadi definisi yang lengkap, ia merupakan salah satu unsurnya. Jika kita menerima tradisi Aristoteles dalam logika dan antropologi, maka perlu untuk mendefinisikan unsur ini sebagai genus proximum atau genius proximat. Kira-kira seperti itu penyebutannya. Akan tetapi, teks Yahwist memungkinkan kita untuk menemukan juga unsur-unsur yang lebih lanjut dalam bagian yang mengagumkan itu. Manusia mendapati dirinya sendiri, sendirian di hadapan Tuhan, terutama untuk mengekspresikan. Melalui definisi diri pertama, pengetahuan dirinya sendiri sebagai manifestasi asli dan mendasar dari umat manusia. Pengetahuan diri berkembang pada tingkat yang sama dengan pengetahuan tentang dunia, tentang semua makhluk yang terlihat, tentang semua makhluk hidup yang telah diberi nama oleh manusia untuk menegaskan perbedaannya sendiri sehubungan dengan mereka. Dengan cara ini, kesadaran menyingkapkan manusia sebagai orang yang memiliki kemampuan kognitif sehubungan dengan dunia yang terlihat. Dengan pengetahuan ini, yang dengan cara tertentu membawanya keluar dari keberadaannya sendiri. Manusia pada saat yang sama menyingkapkan dirinya kepada dirinya sendiri dalam semua kekasan keberadaannya. Ia tidak hanya secara hakiki dan subjektif sendirian. Kesendirian juga menandakan subjektivitas manusia yang dibentuk melalui pengetahuan diri. Manusia sendirian karena ia berbeda dari dunia yang terlihat, dari dunia makhluk hidup. Dengan menganalisis teks Kitab Kejadian, kita dalam satu sisi menjadi saksi bagaimana manusia membedakan dirinya di hadapan Tuhan Yahweh dari seluruh dunia makhluk hidup atau animalia dengan tindakan kesadaran diri pertamanya, dan bagaimana ia menyingkapkan dirinya kepada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, ia menegaskan dirinya sebagai pribadi di dunia yang kasat mata. Itu digambarkan dengan sangat tajam dalam Kitab Kejadian 2 ayat 19-20. Proses tersebut merupakan pencarian definisi tentang dirinya sendiri, dengan mengaitkannya dengan tradisi Aristoteles. Proses ini mengarah pada pertunjukan jenius terdekat. Bab 2 Kitab Kejadian mengungkapkan hal ini dengan kata-kata yang berbunyi, manusia itu memberi nama-nama. Hal ini sesuai dengan perbedaan khusus yang menurut definisi Aristoteles adalah nous, zon, noetikon. Kira-kira begitu penyebutannya. Maaf kalau salah. Proses ini juga mengarahkan pada penggambaran pertama manusia sebagai pribadi manusia dengan subjektivitas khusus yang menjadi ciri khasnya. Catatannya, pertama, teks Ibrani secara konstan menyebut manusia pertama sebagai Ha-Adam, sementara istilah is atau laki-laki diperkenalkan hanya ketika dikontraskan dengan Isa atau perempuan. Jadi, manusia bersifat soliter, tanpa mengacu pada jenis kelamin. Namun dalam penerjemahan ke dalam beberapa bahasa Eropa, sulit untuk mengungkapkan konsep kejadian ini, karena manusia dan laki-laki biasanya didefinisikan dengan satu kata, homo, uomo, home, man.
Definisi esensial adalah pernyataan yang menjelaskan hakikat atau sifat sesuatu. Definisi ini akan menjadi esensial ketika kita dapat mendefinisikan sesuatu berdasarkan genius proximat dan diferensiasi spesifiknya. Genius proximat mencakup dalam pemahaman semua elemen esensial dari genius di atasnya, dan oleh karena itu mencakup semua makhluk yang serumpun atau serupa sifatnya dengan sesuatu yang sedang didefinisikan. Di sisi lain, diferensiasi spesifik menghadirkan elemen pembeda yang memisahkan sesuatu ini dari semua yang lain yang sifatnya serupa, dengan menunjukkan dalam hal apa ia berbeda dari semua yang lain, yang dengannya ia dapat diidentifikasi secara keliru. Manusia didefinisikan sebagai hewan rasional. Hewan adalah jenius terdekatnya. Rasional adalah diferensiasi spesifiknya. Jenius terdekat, hewan, mencakup dalam pemahamannya semua elemen penting dari jenius di atasnya. Karena hewan adalah substansi material, hidup, dan berakal budi. Diferensiasi spesifik, rasional, adalah satu elemen penting khas yang membedakan manusia dari setiap hewan lainnya. Oleh karena itu, ia menjadikan spesiesnya sendiri dan memisahkannya dari setiap hewan lainnya dan setiap jenius lain di atas hewan, termasuk tumbuhan, benda mati, dan substansi. Dan lebih jauh, karena diferensiasi spesifik adalah elemen khas dalam hakikat manusia. Ia mencakup semua sifat, karakteristik yang terletak dalam sifat manusia sebagai manusia, yaitu kemampuan berbicara, moralitas, dan lain-lain. Realitas yang tidak ada dalam semua makhluk di dunia fisik ini. Ini dikutip dalam C. N. Beatle, The Science of Correct Thinking, Logic, Milwaukee, 1947, halaman 73-74. Demikian, Surat Kabar Tata Suci oleh Santo Paus Yohanes Paulus II tentang teologi tubuh, part 5 dari 128. Sampai jumpa di part berikutnya. Semoga hal ini dapat menjadi inspirasi iman kita semua. Dan ingatlah untuk selalu tetap setia pada iman Katolik kita. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.